Dandan bersama Megan dan Manda. Nah, balik lagi nih sama kita di episode yang baru ya. Betul banget nih, di episode kali ini kita bakalan bahas suatu topik yang sebenarnya relate di kehidupan sehari-hari, cuman kadang orang-orang tuh nggak menyadari kalau ini tuh ada. Apa tuh? Jadi kita bakal bahas tentang persepsi diri nih. Mungkin kita jelasin dikit dulu kali ya, persepsi diri itu sebenarnya apa sih, Man? Oke, jadi sepengetahuan aku ya, persepsi diri itu adalah gimana cara kita melihat sesuatu, memandang sesuatu, atau menginterpretasikan tentang sesuatu gitu. Wah, menarik banget nih. Dan kita juga bakalan bahas persepsi diri dan kaitannya dengan komunikasi dan juga kepercayaan diri atau self-esteem. Bener Oke. banget. Nah, jadi tuh kita di sini mau ngundang bintang tamu yang luar biasa banget ya. Jadi kita nggak cuma berdua aja nih di sini. Kita juga bakalan mengajak teman kita yang bakal sharing-sharing tentang pengalaman mereka juga tentang persepsi diri ini. Ih, penasaran banget. Siapa tuh Penasaran bintang tamunya? banget. Langsung aja kita panggilkan. Iya, betul banget. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan dua influencer ternama di Indonesia nih. Halo, selamat datang. Mungkin teman-teman di rumah belum pada tahu dan belum kenal ya. Boleh dong perkenalan dulu nama dan kesibukannya nih sehari-hari. Oke. Halo teman-teman semua. Jadi perkenalkan nama aku Ica dan Bunga. Oke, jadi untuk kesibukan aku sendiri itu kan aku sekarang lagi jadi produser di sebuah radio. Nah, sambil jadi content creator di TikTok. Kalau aku sendiri, aku jadi content creator sekaligus jadi penjual bunga. Jadi aku punya toko bunga sesuai nama aku. Oh, oke. Keren banget nih kali ini. Keren banget ya. Dan kalian berdua kan adalah content creator atau influencer. Nah, gimana sih awalnya bisa jadi content creator? Apa kalian emang niat untuk emang pengen jadi content creator atau gimana sih prosesnya dari awal sampai udah sekarang ini? Emang niat sih sebenarnya kalau aku ya kayak emang suka attention aja, emang agak narsis ya. Cuma itulah awalnya tiba-tiba satu video itu viral, boom, so kayak oke, mungkin ini adalah celah untuk menjadi content creator gitu. Kalau aku kebalikan ya, aku justru iseng aja waktu itu sempat ngepost kayak rekomendasi bunga yang bagus untuk dikasih ke teman, terus tiba-tiba viral, terus ya udah dari situ jadi pada banyak yang datang ke akun aku. Jadi influencer itu pasti ada aja ya head komen atau komentar Iya. buruk yang datang ke Banyak sih. kalian gitu. Gimana sih kalian biasanya menanggapi head komen itu, komentar buruk itu? Kalau dari bunga atau dari aku deh? Kalau dari aku sendiri sih, karena aku awalnya iseng ya, aku nggak ada persiapan buat jadi content creator. Jadi pernah waktu itu ada head comment yang bilang kalau bunga aku tuh layu, itu aku sampai ngedown, sampai aduh, aku sampai nggak semangat untuk berjualan. Kira-kira hampir sebulan aku rest nggak jualan, dan itu tuh agak mengancam kehidupanku ya. Jadi itu mempengaruhi banget sih aku. Hampir stres ya. Kalau aku sendiri sih sejujurnya nggak terlalu ini ya, kayak ya udah bodo amat lah gitu kan, yang dapat duit juga gue gitu. Jadi kayak ya udah, jadi kayak misalkan kalau head komennya tentang konten aku, ya udah, oh mungkin orang bosen, jadi aku cari celah biar kayak ada sesuatu yang kayak inovasi, biar kayak kontennya nggak kayak gini aja. Jadi kayak lebih ke jadi dorongan aja sih, nggak yang kayak berlarut-larut gitu. Beda banget ya kita. Iya, nggak apa-apa kok, emang manusia berbeda. Jadi ternyata hate comment itu bisa berpengaruh juga ya, Iya, ternyata betul, seperti yang Kak Bunga betul. tadi bilang, itu bisa berpengaruh terhadap persepsi diri dan juga kepercayaan diri Kak Bunga jadi Iya, malas betul. dan lain-lain. Sedangkan untuk Kak Ica sendiri, Kak Ica menanggapinya dengan lebih santai gitu ya Kak. Kayak udahlah Bagus, gitu. bagus. Nganggap itu jadi kritik dan saran aja, jadi dorongan ke depannya biar bisa berkembang lagi ya, Kak. Oke. Kayaknya aku harus belajar nih sama Ica. Oke, nanti kita juga bisa collab kali ya. Mungkin cukup kali ya sharing-sharingnya gitu ya. Karena kita terbatas dengan durasi juga. Betul. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol lebih banyak Iya. lagi nih dengan Kak Ica dan Kak Bunga, tapi karena Next waktu yang time kali terbatas, ya. semoga kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol Ya, sama thank you juga ya, Makasih Manda banyak. dan Megan. Oke teman-teman, jadi tadi kan kita udah denger nih sharing-sharing dari teman-teman influencer kita. Nah, sekarang kita menghadirkan ahli komunikasi nih yang akan membedah dan juga membahas topik kita tadi yang sudah kita bicarakan juga dengan narasumber kita sebelumnya. Yaitu tentang persepsi diri dan self esteem ya gitu. Boleh Betul kita banget. dengar perspektif dari ahlinya langsung nih gimana gitu. Tapi Boleh? sebelum itu boleh Ya. perkenalkan diri Betul. dulu. Oke, halo semuanya teman-teman. Halo, terima kasih Bunda Manda dan Megan sudah mengundang saya. Saya biasa dipanggil Alia. Biasanya orang-orang panggil juga Mbak Alia gitu ya. Saya juga di sini sebagai ahli komunikasi. Oke, tadi kan kita udah dengar nih sharing-sharing tentang persepsi diri dari teman-teman influencer tadi.
Nah, dari Mbak Alia sendiri nih Mbak, sebenarnya apa sih persepsi diri itu, dan menurut Mbak sebagai ahli komunikasi, bagaimana sih fenomena tersebut? Oke, sebenarnya persepsi diri ini ada banget ya teman-teman semua di pembahasan komunikasi antar pribadi gitu. Jadi persepsi diri itu secara singkatnya itu gimana sih cara kita melihat sesuatu. Lebih detailnya itu gimana cara kita nggak cuma melihat tapi menanggapi dan merespon juga terhadap sesuatu atau seseorang yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan banyak banget proses-proses yang mempengaruhi persepsi diri itu sendiri gitu. Tadi kan Mbak sempat nyebut nih banyak proses-proses yang mempengaruhi terbentuknya persepsi diri itu ya. Kalau boleh tahu dari kasus-kasus tadi yang udah di-sharing sama narasumber kita, itu ada nggak sih Mbak keterkaitannya ya dengan proses-proses yang mempengaruhi persepsi diri itu gitu? Mbak? Ada, pastinya ada ya. Jadi kalau dari yang tadi saya dengar juga ya, itu kan tadi Kak Bunga dan Kak Ica ya kalau nggak salah, itu bilang mereka dapat komentar-komentar buruk. Itu Iya, tuh betul banget. bisa banget dikaitin dengan salah satu proses namanya teori kepribadian implisit. Wah, apa tuh Mbak Nah, teori? jadi teori kepribadian. Nah, jadi teori kepribadian implisit itu tuh gimana cara seseorang tuh mengasumsikan sesuatu karena informasi yang terbatas. Jadi komentar-komentar buruk yang tadi itu tuh bisa banget nih teman-teman. Mereka tuh berkomentar karena mereka cuma melihat video yang cuma berdurasi berapa sih, 15 detik, 60 detik gitu kan. Yang singkat banget, jadinya mereka mengambil suatu asumsi atau kesimpulan dari video ini. Dan ini juga berkaitan banget lagi sama teori ramalan yang dikabulkan. Teori ramalan dikabulkan itu tuh sebenarnya lebih ke, kalau misalkan dari Kak Isya dan Kak Bunga tadi itu sebagai influencernya, jadi kan mereka dikasih komentar buruk ya. Nah, kalau misalkan mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang mempengaruhi mereka tuh jadi bertindak sesuai komentar itu, dan jadinya ramalan itu tuh terkabulkan. Jadi mereka bertindak atau berperilaku sesuai komentar-komentar itu gitu. Menarik banget ya. Baru tahu juga ya Baru saya tahu ada banget. kayak gitu. Oke nih Mbak, dari kasus-kasus yang tadi dan juga dari penjelasan Mbak, kira-kira ada nggak sih atau gimana cara kita untuk menanggapi Kasus-kasus kasus-kasus yang yang udah udah di-share tersebut? Karena kan itu di luar dari kontrol kita ya Bener Mbak, banget. komentar-komentar negatif dan sesuatu yang dari eksternal, itu bagaimana sih Mbak cara kita menghadapi itu seharusnya? Oke, sebenarnya itu bisa banget. Kita tuh nggak bisa mengontrol apa yang orang utarakan ke kita, tapi kita bisa mengontrol gimana cara kita merespon itu kan. Pertama tuh kita harus tahu dulu kenapa sih kita bisa, misalkan kalau kita down gitu, kita merasa kurang percaya diri, apa sih yang menyebabkan itu. Terus kita mulai tuh evaluasi, kita pasti punya kelebihan dong, kelebihan apa yang kita punya. Nah, dari situ kita bisa membangun fondasi-fondasi yang kuat untuk ngedorong kekurangan-kekurangan ini pakai kelebihan kita. Nah, bahkan di buku Devito sendiri itu diungkapkan oleh Tierney dan Farmer tahun 2004 itu dibilang kalau kita tuh bisa memenuhi prasangka atau asumsi yang kita bahkan buat sendiri gitu loh. Jadi kayak misalkan kita mau nih orang berasumsi atau berperilaku kalau kita tuh baik-baik gitu. Orang ada yang komentar jahat, kita asumsikan aja, kita prasangkakan aja kalau oh itu cuma kritik dan saran kok. Walaupun mungkin sebenarnya kita nggak tahu ya itu benar apa enggak. Tapi kita berperilaku seperti itu, jadi nanti kalau misalnya ke depannya ada hal-hal serupa, itu tuh jadi satu hal yang orang-orang juga jadinya menganggap itu oh itu hal yang positif gitu. Jadi emang persepsi itu sangat mempengaruhi kenyataan ya, Iya, ternyata benar itu banget. sangat bisa mempengaruhi gitu. Yes. Dan juga ternyata untuk mendapatkan self esteem itu kita, yang tadi Mbak bilang juga, kita harus tahu dulu kekurangan dan kelebihan kita. Kita harus mengenal diri kita mengenal ya. diri kita Ya. sendiri dulu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang di luar kendali kita seperti hate comment dan lain-lain, kita bisa berpegang teguh terhadap hal tersebut. Oke. Jadi ini udah di penghujung acara ya kayaknya ya. Sayang banget ya, padahal pembahasan kita seru banget. Makasih ya. Makasih Mbak Lia udah datang ke Makasih sini. banget. Oke teman-teman, jadi kita udah berada di segmen terakhir dari podcast Berganda, di mana kita udah mendengarkan nih tadi sharing-sharing dari teman influencer kita dan juga insight dari ahli komunikasi kita, yaitu Mbak Alia. Dimana ternyata persepsi diri ini itu bisa mempengaruhi kenyataan dan juga mempengaruhi self esteem atau kepercayaan diri kita, Mbak Manda. Betul. Nah, bagi teman-teman yang juga merasakan hal yang sama ya, juga bisa mengambil pelajaran atau insight-insight yang udah diberikan tadi tentang gimana sih cara menanggapi atau mengatasi hal yang bikin kita down atau meningkatkan self esteem atau kepercayaan diri gitu. Oke, semoga insight yang kalian dapatkan, yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode Berganda selanjutnya. Dadah.